在人世，为何会让他死了？这什么？这段时间我们做事顺利。那就怨不得我了，提前布好了阵法陷阱。这是。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu di hari Senin, Teo Pakboy. Semangat Senin buat kalian semua, bentar lagi libur lebaran nih, hehe. Kemarin udah pada lucu deh. Mencoba menebak kampung Mimin, total ada ratusan komen, dan enggak ada satu yang bener guys, udah Mimin baca tuh. Emang sebenarnya agak sulit sih, karena kampung Mimin tuh terpencil banget. Makanya wajar nggak banyak tahu. Ya udah deh, kapan-kapan Mimin bakal spill kepada kalian pas Mimin adain live ya. Ya sebenarnya Mimin Kobe ada rencana sih pengen ngadain live nanti ketika lebaran. Gimana menurut kalian? Kita ngobrol-ngobrol aja di sana, tanya-tanya seru-seruan aja gitu guys. Mimin pastikan Mimin orangnya nggak kaku banget kok, bukan orang yang tidak seru. Hehe. Nah di part 372 hari ini kita semua bakal meriah. Hanyun yang kembali dari pengasingan dirinya dan dia pasti akan melawan para musuh lagi. Yes, para kroco yang masih mengincar dia, itu bakal dia kasih paham pada part kali ini. Seru bukan? Tiap hari bertarung punya nih Teo Pakboy nih. Ini semua terjadi gara-gara kemarin si Hanyun yang lagi-lagi diserang oleh keluarga Xiahou. Keluarga Xiahou membawa Jenderal Lucian untuk membantu. Terciptalah pertarungan super sengit kemarin guys. Dan tentu Teo Pakboy kita lah yang menang. Tapi karena pertarungan itu, mereka mengira si Hanyun udah meninggoy. Dia memanfaatkan situasi itu untuk mengasingkan diri dengan waktu yang cukup lama. So maka dari itu juga, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 好家伙，明处有司马雍正那个。 Teo Pakboy ternyata sibuk kultivasi terus-menerus tanpa henti. Dia memanfaatkan berita kehilangan dirinya yang sudah meninggoy untuk memperkuat diri. Sementara itu, Jenderal Sonyan baru aja kembali ke kota guys. Dia sudah mendengar berita terkait tindakan asosiasi alkemis dan Jenderal Sima yang sangat tidak menyenangkan. Itu semua dilaporkan oleh Zhang Yihong. Yihong membawa berita yang lebih mengejutkan daripada itu semua. Yes, ini semua berkaitan Hanyun, di mana Hanyun kemungkinan sudah tidak selamat alias udah meninggoy. Apa? Padahal yang memperbolehkan Hanyun masuk ke kota ini dulu adalah Jenderal Sonyan. Dia tidak percaya Hanyun bisa meninggoy begitu aja. Sangat disayangkan. Tapi Hanyun ini bukan cuma jago dalam pil kelas terbaik. Dia bahkan bisa membuat pil tingkat venerable. Apa? Makin kagetlah si jenderal ya kan? Bahkan dulu Hanyun pernah berjanji akan membuatkan pasukan Jenderal Sonyan pil-pil venerable yang bagus. Si jenderal langsung bergerak, dia tidak terima. Jenius sehebat itu dibiarkan meninggoy begitu saja. Sementara itu, sang wanita misterius alias ketua dari asosiasi alkemis, dia mendapatkan berita dari sang wakil. Masih sangat dikatakan kalau Hanyun itu selamat ataukah tidak. Karena sebelumnya Jenderal Sima sudah mengirimkan Lucian untuk menghabisi dia. Tapi sejak saat itu juga tidak ada berita terkait dirinya sama sekali. Sang ketua sih sangat berharap agar Hanyun mati aja. Karena kalau ada dia, sangat mengganggu bisnis asosiasi mereka guys. Apalagi sekarang kan Jenderal Sonyan sudah kembali membawa pasukannya ke kota. Selama tidak ada Hanyun, maka pasukan Sonyan pasti membutuhkan pil dari asosiasi mereka. Jadi tetaplah mereka yang akan diuntungkan. Hehe. Kita beralih lagi ke sisi dari Jenderal Sonyan. Menurut pencarian mereka, pasukan intelnya menemukan malam ketika Hanyun diserang oleh musuh,
ada 3 orang penting yang menghilang dari kota ini, yaitu si Lucian dan 2 anggota keluarga Xiahou. Ketika penyelidikan itu didalami, sepertinya itu semua adalah suruhan dari Jenderal Sima. Mendengar semua itu, Sang Jenderal Sonyan kesal dong. Kebetulan dia pengen memberikan salam kepada Jenderal Sima secara langsung, jadi bakal dia kunjungi sekarang juga. Wah, ini bakal berdebat lagi ke guys, seru nih. 当然要去司马雍正府上。 Sementara Deo Pak Boy kita sudah menghabiskan waktu 1 tahun lebih. Dia meningkatkan tubuh Hong Meng sampai ke tingkat 11, bahkan ranahnya mencapai ke hukum abadi tingkat 8. Dengan ini, dia bisa melawan musuh di ranah pemurnian abadi tingkat 10. Mantap! Harusnya Jenderal Sima pun udah bisa dia lawan nih, hehe. Jadi bisa dibilang hanya udah cukup kuat untuk bersaing melawan para petinggi, keren. Sementara itu, di kamarnya Xiao Sha dia yang tertidur dengan kamarnya yang penuh akan lukisannya Xiao Cui. Ini orang tidurnya enak bener ya guys ya. Orang lain lagi pada sibuk karena banyak masalah, lagi sibuk mengatasi konflik. Kalau dia mah sibuk ngigau, sibuk tidur dia. Hehehe. Hanya menyadarkannya dengan membuat dia berduduk. Ketika melihat Hanyun yang masih hidup, tentu dia kaget dan senang. Di sini Deo Pak Boy pengen tahu apa yang udah terjadi selama 1 tahun lebih ketika dia menghilang. Tentu aja kota semakin kacau. Asosiasi Alkemis ditambah 3 serikat utama yaitu Serikat Pemurnian Qi, Jimat, dan Reformasi. Semuanya udah memperkuat kekuasaan dan mengendalikan berbagai kekuatan di kota ini. Kamar dagang Yihan terus dipermainkan. Ramuannya dijanjikan kepada pasukan Sonyan pun dihilangkan begitu saja. Itulah pembalasan dendam mereka kepada pihaknya Tan Yun. Xiao Sha yang takut hanya terus menetap di sini. Tetapi tenang, Tan Yun akan menyuruh dia keluar besok untuk melakukan beberapa hal. Singkat cerita, besoknya Xiao Sha menyamar sambil membeli beberapa ramuan obat di toko obat. Tetapi ramuan-ramuan ini harus dikirim dan secara diam-diam guys. Pemilik toko terus melihat mukanya Xiao Sha, dia curiga. Sampai pada akhirnya, dia mengecek batu spiritual yang Xiao Sha bayarkan bersinar begitu terang, yang berarti ini adalah batu langka. Membuat dia senang buka main dan memastikan kalau semuanya aman. Hehe. Bukan cuma 1 toko, tapi banyak sekali toko yang dia datangi untuk membeli ramuan obat. Apa rencana Tan Yun ya? Secara diam-diam ternyata dia diikuti oleh murid kiriman Asosiasi Alkemis. Sang murid yang curiga pun kembali dan melaporkan hal ini. 老板，他为何突然买那么多仙药？ Sementara semua tugasnya Xiao Sha sudah dilakukan dengan baik. Dia pun kembali kepada Tan Yun dan Tuar. Muncullah si mata-mata yang tadi. Tan Yun, kau benar-benar belum mati ya? Kemunculan 1 orang ini bisa berarti yang lain juga bakal datang sebentar lagi. Karena rencananya Tan Yun sudah ketahuan. 聪明吧？不急，会来的。怎么就你一个人来了？谭云，你果然没死。 Segera sang murid menerjang, tetapi Deo Pak Boy cuma melemparkan secuil api Hong Meng yang mengikat tubuhnya dengan api, bahkan itu terus membesar, membentuk sosok ular raksasa. Sang ular menyerang dia sampai jatuh ke bawah. Tan Yun masih bersikap baik, membiarkan dirinya selamat dan pergi dari sini. Dia tidak sudi menghabisi orang hina seperti orang ini, hehe. Namun tiba-tiba Tuar. Benar aja tebakan Deo Pak Boy kita guys, kalau yang lainnya itu bakalan datang. Ini yang datang banyak benar ya guys. Ada Jenderal Nelong beserta jenderal lain ditambah para penjual obat pil. Wah kacau ini mah, bakalan perang lagi. Tetua dari Asosiasi Alkemis marah gara-gara Tan Yun menyerang muridnya lagi. Xiao Sha balas, dasar anjing tua buta. Jelas-jelas tuanku sudah mengampuni hidupnya.
Beberapa jenderal lain juga menagih janjinya Tan Yun yang katanya akan memberikan pil. Karena udah cukup lama, pil yang dia janjikan tidak diberikan sama sekali. Selain para jenderal, ada juga para penjual toko pil yang marah guys. Karena mereka kelamaan tidak mendapatkan suplai pil buatan Tan Yun. Nah, sebenarnya di sini, si Tan Yun tuh pengen mencari orang-orang yang waktu itu dikirimkan untuk membantai Xiao Sha. Tapi sialnya Xiao Sha di sini tidak melihat ada mereka di sini. Tan Yun menunjukkan cincin penyimpanan yang di dalamnya berisikan pil yang jumlahnya cukup banyak untuk mereka semua. Jadi cepatlah kalian pergi dari sini kalau ingin mendapatkan pilnya. Namun kalau masih bersikeras ingin perang, maka bakal dia ladeni. Yang pasti taruhannya adalah nyawa. Jenderal Nelong memanas-manasi orang-orang di sana guys. 这里面就是答应给，好像还没来啊。 Membuat mereka semakin panas dan malah menyerbu ke tempatnya Tan Yun. Wah, sudah cari mati ini mah. Karena udah begini, Tan Yun pun mengaktifkan formasi besar. Dari awal, Deo Pak Boy sudah menyiapkan jebakan formasi ini. Bersiaplah untuk mati, kata si Tan Yun dengan sangat tegas. Kelar udah kalian kan? 提前布好了阵法陷阱。这是。 Wait, di episode depan ternyata para wanita Tan Yun itu bakal keluar dari pengasingan diri. Tapi kok bisa Min? Hehe. Selama ini Tan Yun kan tidak mau membiarkan mereka keluar ya kan? So langsung saja buat spoiler part 373 Ni Tian Zedun yang bakal rilis lagi di hari Jumat nanti. Ini seru banget. Kita semua bakal melihat Jenderal Nelong sangat percaya diri, bahkan dia mengatai Tan Yun. Jangan kira dengan kau mengalahkan Tuan Tiante, lalu bisa merasa sangat kuat ya. Kau yang masih di ranah hukum abadi tidak layak dibandingkan dengan kami. Gak perlu basa-basi. Tan Yun langsung memanggil sosok naga kegelapannya. Yes, naga itu melancarkan serangan yang begitu kuat, membuat para pasukan dari jenderal mereka itu dihabisi. Hanya dengan sekali tarikan nafas doang. Kelar udah kalian kan? Hehehe. Selesai dulu buat part 372 Ni Tian Zedun. Kita update lagi against the Sky Supreme. Yes, seperti kata Mimin di hari Jumat ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.